adik-adik terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama dengan Kak Kristina. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Dan terus setia untuk merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, pernah tidak berbuat kesalahan? Pernah Kak Kristina. Lalu apa yang dilakukan? Wah, hebat kalau adik-adik berani mengakui kesalahan. Tapi, apakah ada yang masih takut, malu untuk mengakui kesalahan? Yuk kita belajar firman Tuhan yang kiranya terus menolong kita untuk berani mengakui kesalahan. Mari sebelum kita merenungkannya, kita berdoa. Tuhan, kami memohon Tuhan menolong kami ketika saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, supaya kami mampu untuk mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Steffi mendatangi Kiki. Ia sebenarnya malu, tapi ia dihantui perasaan bersalah. Ia memberanikan diri untuk mendatangi Kiki dan mengaku telah mengambil kotak pensil Kiki. Ia meminta maaf dan mengembalikan kotak pensil Kiki itu. Kiki senang karena Steffi berani mengakui kesalahannya. Adik-adik, ayo kita baca Alkitab kita untuk juga belajar dari Ayub yang berani mengakui kesalahan. Kita buka Alkitab kita dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Mama Papa bisa bantu adik-adiknya untuk membuka Alkitab dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6 demikian dituliskan. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikianlah firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang berbahagia kalau kita mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Adik-adik, Pak Ayub adalah seorang yang berjiwa besar. Pak Ayub berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Ia sadar, ia malu, mengingat segala perkataannya bahwa Allah tidak adil kepadanya. Ia menyesal dan duduk dalam debu dan abu. Sebelumnya ia mencari-cari Allah. Lalu ia bertemu langsung dengan Allah yang sudah lama ia nanti-nantikan. Allah memperkenalkan diri sebagai Allah pencipta bumi dan segala isinya. Allah berbicara langsung kepadanya. Perjumpaan ini semakin mendekatkan Ayub dengan Allah. Ayub merendahkan dirinya dan menyesali kesalahannya. Ia berjiwa besar, mengakui bahwa ia bersalah di hadapan Allah. Adik-adik, yuk
kita seperti Ayub. Ketika berbuat salah atau dosa, berani mengakuinya. Mintalah pengampunan dari Allah. Dan Allah pasti mengampunimu. Karena Allah selalu mengampuni umatnya yang datang dalam penyesalan kepadanya. Lalu, jangan lakukan lagi kesalahan yang sudah kita pernah lakukan. Tapi berusahalah untuk terus melakukan apa yang baik. Selamat menjadi anak-anak yang berani mengakui kesalahan dan terus hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang berani mengakui kesalahan kami. Dan Tuhan, tolong kami untuk juga mampu tidak lagi melakukan kesalahan atau dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan juga like serta bagikan kepada teman-teman kita supaya semakin banyak yang mendengarkan firman Tuhan dan cinta firman Tuhan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.